Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah apa yang ingin dia ceritakan ke kamu ya. Apa yang mau diceritakan aku juga nggak tahu ya. Ini aku udah shuffle beberapa deck sebelumnya. Karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Masih ada promo 3 question 100.000 rupiah dan terbatas sampai akhir bulan ini karena aku udah mulai event tarot, jadi agak lumayan sibuk, takut nggak sempet, jadi aku cuma bakalan terima beberapa aja promonya ya. Dan kemarin itu aku nggak sempat upload video, bukan nggak sempat upload sih, aku ada bikin 2 video. Ternyata di 2 video itu awalnya ada noise, gangguan suara yang lumayan cukup berisik. Menurut aku annoying banget kalau misalnya tetap aku upload, karena aku nggak siap sama komentar netizen nanti menghujat aku, jadi aku takut banget buat publish. Dan annoying banget sih menurut aku, agak berisik, sedikit ganggu lah. Jadi capek sih memang. Aku ada bikin video sekitar ya 1 jaman lebih lah ya, tapi sia-sia, nggak bisa di upload, di publish. Ya udahlah, ikhlasin aja ya. Oke, karena ini kita mau narik energi seseorang, aku bakal kasih waktu kamu ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya ya. Silakan. Udah, kita mulai aja ya. Apa yang ingin dia ceritakan padamu? Ini kita pakai kata ganti orang pertama nggak ya? Nggak usah lah ya, nanti kalian baper, nangis lagi. Yang ingin dia ceritakan padamu, dia pengen bilang kalau apapun yang menjadi perdebatan kalian yang suka debat, kalian yang suka beda pendapat, dan itu mungkin menyinggung perasaannya dia, dan kadang-kadang ya itu bikin dia sedih dan sakit hati. Dia terluka juga, cukup terluka gitu, hatinya cukup terluka. Tapi kalau udah terluka dan sakit hati, dia kayak lebih memilih buat diam. Banyak hal kadang yang pengen dia katakan sama kamu ya, pengen dia ceritain, pengen dia bilang. Dia tuh bisa bilang kalau sebenarnya aku ngeliat di sini ya, kayak dia tuh ada yang coba mendekati gitu orang lain, tapi dia cuek aja, nggak mau merespon, atau mungkin kamu juga cuek ya. Dia itu punya tujuan ke kamu, atau ya punya tujuan ke kamu, atau hubungan dia sama kamu tuh ya, dia punya tujuan, bukan cuma yang hubungan yang dijalanin tanpa kejelasan gitu. Dia punya mimpi-mimpi tentang kedepannya seperti apa hubungan kamu sama dia. Dan jujur dia banyak hal yang dia pikirin, kayak beban gitu ya, kayak beban pikiran. Dan dia pengen cerita, pengen bilang kalau dia tuh masih pengen tetap deket dan stay di samping kamu, ups and downs. Dan dia juga ngerasa sebenarnya hubungan kalian tuh kayak berada di ujung tanduk gitu, dan cukup berliku-liku, atau ya perjalanan hubungan kalian tuh cukup panjang. Kayaknya dia masih pengen tetap dekat atau tetap stay di samping kamu, apapun kedepannya nanti gitu ya, kayak gimana. Dan perasaan dia juga sebenarnya masih ada sih ke kamu ya. Perasaannya tuh kayak ibarat air tuh masih mengalir, masih ada ya. Ibarat udara tuh masih menguap gitu ya. Cuma di saat dia lagi butuh ketenangan, atau di saat dia lagi feeling anxiety atau negatif, dia memang agak cuek,
katanya gitu. Ketika dia lagi ada masalah memang dia agak cuek, ya pengen menenangkan diri gitulah katanya. Dia jadi agak pasif ya. Dia tahu hubungan kalian serumit itu, se-complicated itu. Atau dia pun ngerasa mungkin salah satu dari kalian ada deket sama yang lainnya juga. Dan dia seakan kayak bersaing untuk mendapatkan perhatian dan hatinya kamu. Dia suka kamu mungkin yang cukup dewasa, elegan, tenang, sabar pembawaannya. Banyak hal positif dari kamu, dan hubungan kalian juga mungkin positif kalau dilihat dari pandangannya dia. Dia melihat suatu masa depan yang cerah di hubungan kalian. Atau mungkin kamu juga mencerahkan hidupnya. Hadirnya kamu tuh kayak hidup dia lebih tercerahkan. Tapi dia bingung, hubungan kamu sama dia tuh bikin dia bingung. Dia seakan gak bisa berbuat apa-apa, kayak terjerat, terkekang, gak tahu harus gimana juga. Dan aku lihat di sini dia juga seakan kayak gak bisa merubah keadaan hubungan kalian. Jadi dia tuh kayak apa ya, kayak nge-freeze gitu, cannot do something. Jadi kayak seakan-akan dia nggak bisa berjuang atau nggak effort gitu. Nah di sini dia sebenarnya masih juggling banget. Mungkin dia punya kesibukan lain atau fokus hal lain ya. Jadi dia ngejalanin hubungan ini juga masih juggling banget, masih bingung gimana caranya ngeluangin waktu atau gimana caranya buat kasih waktu dan perhatian ke kamu juga. Dan mungkin ada beberapa hal yang bikin dia mikir kalau hubungan ini tuh cukup bikin dia galau, atau ada hal lain juga yang bikin dia galau dan akhirnya berpengaruh pada hubungan kalian gitu. Dan di sini bukannya dia nggak yakin, tapi kayak apa ya, kayak ada ups and downs-nya gitu yang bikin hubungan kalian naik turun. Iya, dan dia ngerasa ada beberapa hal yang menjadi hambatan ya dalam hubungan kamu sama dia. Dia tuh ada rasa pengen bebas. Bebas tuh maksudnya entah bebas dari masalah atau bebas dari hal-hal masa lalunya, dan dia ada rasa pengen memulai sesuatu yang baru sama kamu sebenarnya. Tapi memang posisinya dia tuh kayak lagi gak bisa dikekang atau gak bisa diatur. Kayak ada sesuatu yang dia persiapkan gitu loh ke kamu sebenarnya. Dan beberapa hal yang bikin dia bingung. Dia tuh kadang memanipulasi ya. Entah dia gak jujur atau ada sesuatu yang dia tutupin dari kamu, atau dia sembunyiin dari kamu. Kayak menurut dia kamu gak perlu tahu lah untuk saat ini gitu. Biar dia aja yang berpikir, biar dia aja mungkin yang selesai masalahnya. Ya kamu gak perlu tahu atau gak perlu pusing ya kan. Dia kadang apa ya, kadang dia rapuh juga ya kayaknya nih, kayak gak baik-baik aja gitu. Dia sadar hubungan kalian ada halangan, hambatan, dan dia selalu ingat akan hal itu juga. Tapi dia gak mau lepas, gak mau jauh, atau gak mau atau dia tuh kayak mau deket terus sama kamu gitu, gak mau melepaskan, mau bertahan. Tapi ada hal-hal yang bikin dia tuh kayak, ini loh masalahnya di sini loh gitu loh, hubungan kamu sama dia. Itu juga mungkin yang bikin kalian sering ribut. Dia ngerasa ada kecocokan di antara kalian. Kemudian dia tuh cocok, sefrekuensi, nyambung gitu ya. Dan dia ngerasa juga udah terikat sama kamu, kayak gak mau lepas gitu ya. Kamu bisa lihat sendiri di kunci ini. Di kunci ini tuh bukan berarti cuma kayak dia mau deket doang sama kamu, tapi kayak ya udah
cocoknya ke kamu aja, deketnya ke kamu aja, dan ke yang lain nggak tahu gitu, entah nggak cocok atau nggak deket. Tapi kadang ya ada hal-hal yang bikin sikap dia juga dingin ke kamu, atau kayak seakan ngejauh gitu ya, pelan-pelan. Dia ini kadang menutup dirinya juga ya, kayak ada sesuatu yang dia nggak bisa terbuka dulu ke kamu atau menutup dirinya. Itu tuh lebih kayak apa ya, dia pengen protect gitu, ada sesuatu yang kayak pengen dia lindungi di sini sebenarnya, entah diri dia atau kamu gitu, yang dia pengen nggak ada yang tersakiti di antara kalian di hubungan ini. Bisa dibilang dia mungkin ada masalah, jadi kayak dia berusaha tegar, berusaha hadapi yang dimana dia sebenarnya nggak baik-baik aja gitu ya. Dan di sini kadang dia ada rasa capek, lelah, walaupun dia punya feeling sama kamu. Banyak hal-hal yang bikin dia tuh lelah, efeknya ke hubungan kalian. Dia berusaha jalanin semuanya sendiri ya, dan dia ada rasa dia pengen apa ya, ini tuh kayak dari tadi ya, kalau aku bilang dia tuh pengen membuka lembaran hubungan yang baru sama kamu gitu ya. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang bikin dia takut, cemas, akhirnya dia kayak mengurungkan niatnya lagi, akhirnya kayak dia takut sama kamu, akhirnya dia kayak menutup diri lagi, ngejauhin kamu, menarik diri. Nah itu gak stabil ya kayaknya nih orang, emosionalnya juga. Cuma karena dia tipenya yang santai, jadi kayak ya udah, dia menarik diri pun ya dia tetap aja make it slow, bikin semuanya slow, santai gitu, karena tipenya mungkin orangnya kayak gitu sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang bikin dia tuh ya nggak baik-baik aja ya. Apa yang ingin dia ceritakan ke kamu saat ini, dia lagi kayak banyak-banyak sabar sih, dan dia tuh pengen banget ketemu atau ngajak kamu pergi kemana, traveling atau kemana gitu ya. Dan dia kadang ngerasa komunikasinya sama kamu tuh kayak on off ya, sesekali bagus, sesekali nggak ada, atau sesekali juga nggak jelas. Kalau kamu emang, aku ngerasa nih kamu di sini sama dia ada yang energinya kayak agak-agak menjauh, entah menjauh beneran atau kadang menjauh. Dan di sini kadang dia juga berusaha buat cari aman dalam hubungan ini, atau nggak mau bener-bener kayak dipojokin atau disudutin, atau nggak mau disalahin. Dan ya kadang dia kayak menjauh gitu ya, pelan-pelan. Bukan sebenarnya sengaja mau menjauh, enggak gitu. Cuma yang aku lihat di sini, kalau emang kamu udah lama nggak ketemu sama dia, ada rasa rindu, kangen, dan ya ada rasa pengen ketemu juga gitu mungkin. Nih, aku bisa bilang kalau apalagi ya di malam hari dia tuh suka stres atau nggak baik-baik aja, entah galau, anxiety atau overthinking gitu ya. Di sini kamu sama dia tuh suka ada yang membatasi diri. Kadang dia tuh pengen robos batasan itu, kayak pengen memberanikan diri, tapi dia juga sadar ini tuh kayak hal-hal yang nggak boleh dilewatin, batasan-batasan itu. Dan apa ya, dia seneng sih mungkin ya, dia seneng, dia happy ya bisa punya hubungan sama kamu. Dan dia tuh kayak entah dia nganggep kamu saking dekatnya udah kayak keluarga, bagian dari dia gitu, bagian dari hidupnya dia seperti keluarga, atau dia kadang membayangkan bisa punya apa ya, masa depan as a family gitu ya sama kamu, kayak masa depan sebuah keluarga bersama dengan kamu. Nah, kalau di sini aku lihat dia tuh lagi semangatnya buat meraih masa depan, kayak dia lagi fokus gitu ya ke depan. Kalau soal emosional memang mungkin gak baik-baik aja, apalagi kalau mereka yang memang punya masalah ya, udah punya masalahnya bikin dia marah, emosi, kesel, terus ditambah emosionalnya lagi agak temperamen gitu, emosian. Dan sebaiknya kamu juga itu sih, jangan bikin dia emosi juga mungkin. Di sini ya kalau aku lihat
mungkin dia tuh kayak lagi ngejar hal-hal duniawi ya, karir, pekerjaan, finansial gitu ya, atau hal-hal lain yang bikin apa ya, bikin dia tuh kayak pengen mengejar hal-hal itu, hal-hal duniawi ya, keinginan-keinginan dan goals hidupnya. Mungkin juga dia lagi berurusan dengan banyak orang, atau dia lagi sering ketemu banyak orang. Dan aku lihat mungkin juga ya, kalau dia cantik atau ganteng, aku ngerasa banyak juga yang coba mendekat ke dia gitu. Cuma di sini kalau dilihat dari energinya tuh kayak capek, males. Kadang ada sisi kayak dia nggak mau diganggu, nggak bersemangat, dan ada sebuah beban atau hal yang bikin dia berat gitu buat ya jalanin keseharian hidupnya dia. Ada sesuatu yang diharapkan di dalam hubungan kamu, atau bisa juga ya memang dia lagi fokus banget harapan-harapan ke soal pekerjaan dan finansial. Aku ngerasa banyak dari mereka yang kayak lagi mengejar karir atau finansial ya. Kalau kamu sama dia memang ada batasan, dia sering banget kepoin kamu dari jauh, pengen tahu kabarnya kamu gimana. Dia pengen tahu kabarnya kamu, keadaan kamu gimana tanpa dia ganggu kamu gitu. Jadi kalau kalian berjauhan, dia tetap mantau kamu dari jauh. Saat ini tuh kayak banyak banget orang-orang yang kayak menyudutkan dia, menyalahkan dia. Entah mungkin dia punya masalah sama orang lain, beberapa orang. Itu juga yang bikin sikap dia tuh dingin, jadi gampang marah. Kayak dia ngerasa gak ada orang yang ngertiin dia, atau dia ngerasa kayak gak ada orang yang bisa paham gitu. Makanya dia kayak ngerasa feeling lonely, kesepian, hampa gitu ya, dingin. Banyak mungkin ya yang dia pikirin. Ya salah satunya kamu juga yang dia pikirin. Tuh dia lebih galau saat ini mungkin soal karir dan finansial, material things, daripada soal perasaan. Itu yang bikin dia juga jauh dari orang lain. Dan masalahnya tuh kayak gitu-gitu aja. Mungkin masalah lama atau masalah yang memang udah lama. Dan dia kayak need magic, keajaiban buat keadaan dia saat ini. Dia tuh ngerasa kayak apa ya, kayak kehilangan sesuatu gitu, sesuatu yang bikin dia tuh apa ya, istilahnya gini ya, kalau kita punya dua kaki, tapi kaki satu kita tuh yang satu hilang, jadi tuh kayak ngerasa ada yang hilang kan. Kayak biasanya dia baik-baik aja, tapi jadi kayak rapuh, nggak apa ya, nggak baik-baik aja gitu, kayak kehilangan sesuatu sebenarnya di sini. Nah di sini ada the lovers di sini. Aku bisa bilang kayak dia cinta sama kamu, dia ngerasa ada kecocokan, satu frekuensi, mungkin juga banyak kemiripan, kesamaan, ada cinta, ada feeling di sini, tapi juga ada perbedaan, dan dia pengen tetap deket sama kamu, entah juga pengen ketemu sama kamu gitu. Ya banyak hal lah ya. Tapi dia ngerasa ya, mungkin salah satu dari kalian deket sama yang lainnya juga. Jadi entah beneran ada cinta segitiga, atau memang dia ngerasa salah satu dari kalian deket sama yang lainnya gitu. Ya mungkin ya apa ya, yang terburuknya ya dia mungkin deket sama yang lainnya juga gitu. Tapi bisa juga dekatnya masih sebatas having fun ya, fun aja, belum terlalu serius. Atau yang paling terburuk adalah dia menganggap hubungan kamu sama dia tuh masih sebatas fun. Ya atau mungkin belum terlalu serius gitu. Entah kalian baru hubungannya atau udah lama tapi belum bener-bener apa ya, yang di tahap serius kali ya. Walaupun kadang dia berpikir soal masa depan hubungan kalian. Akhir-akhir ini ya, dia tuh pengen bilang kalau dia tuh sering banget kayak nggak bisa tidur, susah tidur, banyak hal yang dia pikirin, masalah-masalah dia, insomnia juga, mungkin tidurnya berantakan. Dan apa ya,
dia tuh kayak nggak mau memperbaiki sesuatu gitu, entah nih ini berhubungan sama kamu atau berhubungan yang sama yang lain. Jadi kayak hal-hal yang bikin dia stres, hal-hal yang bikin dia pusing, dia nggak mau perbaiki, dia kayak pengen lupain aja, close book. Ya udah, dia pengen tetap lanjutin hidupnya aja gitu, nggak mau pusing. Nah, kalau kamu sama dia belum menjauh, hati-hati. Banyak banget nanti hal-hal yang bikin kalian tuh jadi ribut, konflik, terus jadi ngejauh, renggang. Di sini tuh kayak ada batasan yang dia bikin, batasan yang dia buat, terus ya jadinya dia pelan-pelan nanti ngejauh dari kamu. Mungkin ya dia sakit hati atau terluka, entah nih sama apa ya, jadi ada sesuatu yang pengen dia sembuhkan sebenarnya, atau dia butuh waktu buat healing atau menyendiri, atau dia ada trauma atau kesakitan apa ya. Aku berharap ya mungkin kamu ngerti aja sih, dia juga kayak lagi kerja keras, fokus ke sesuatu hal, kerja keras. Di sini ada energi Capricorn, dimana kayak ada sesuatu yang pengen dia raih ya, ada sesuatu yang pengen dia mulai, mungkin sama kamu ya. Ini tentang new romantic ya, kayak romantic life, dan dia masih mempertimbangkan. Di sini aku lihat ada beberapa hal yang dia pertimbangkan. Mungkin dia terkesan misterius ya, cuma di sini kalau yang aku lihat dia pengen berubah, ada sesuatu yang pengen dia rubah dalam hidupnya dia. Tuh, ada sesuatu yang baru, a new start is coming, ada sesuatu yang pengen dia rubah, pengen dia mulai, pengen dia awali. Ya, mungkin kadang ada waktu dimana dia nggak peduli, teralihkan perhatiannya, cuek. Ini nih, kadang dia juga kayak menutup dirinya dari kamu, terkesan kayak misterius, kayak menutupi sesuatu. Iya, kalau kamu nunggu sesuatu yang dia lakuin untuk saat ini, nggak akan ada yang dia bakal lakuin saat ini. Nothing will come of this situation. Dia nggak bakal ngelakuin apapun, pasif aja, karena dia mungkin ya fokusnya bukan ke relationship. Ada hal-hal yang di mata dia tuh lebih apa ya, lebih penting saat ini. Mungkin ada hal-hal yang bikin dia tuh kayak ini loh sesuatu yang penting gitu, daripada sebuah relationship untuk saat ini. Tapi dia memang pengen tetap komunikasi sama kamu. Communication is key. Jadi kayak dia pengen tetap komunikasi apapun keadaan hubungan kalian. Iya, pengen tetap keep in touch gitu ya. Di sini dia lagi banyak introspeksi juga, atau ada seseorang yang bikin dia jadi introspeksi. Tapi yang lebih aku ngerasa sih kayak ya itu ya, ada seseorang yang bikin dia jadi bercermin, introspeksi gitu. Ya bagus sih, tapi dia tetap selalu berusaha buat ngelihat hal positif, walaupun banyak banget hal-hal negatif yang dia rasain saat ini. Kadang dia ngerasa ngejauh juga sama kamu, atau dia memang ya lagi ngerasa kasih batasan atau pengen menjauh ya. Dia ngerasa ya entah dia membahayakan buat kamu, atau ngerasa hubungan ini bukan hubungan sesuatu yang baik saat ini mungkin ya di antara kalian. Jadi kayak dia ngerasa ada sesuatu yang membahayakan juga, atau mungkin ini warning kayak bakal ada sesuatu yang membahayakan di antara hubungan kalian gitu. Nah, ini mungkin sekedar kayak ya kamu lebih waspada aja gitu. Dan kamu tuh dia tuh ngerasa kayak kamu tuh udah apa ya, sejiwa atau udah nyatu gitu ke kamu. Ibaratnya tuh kayak kamu tuh tulang rusuknya gitu. Dia kemanapun ya dia ngerasa udah sedekat itu sama kamu. Jadi kalau kamu nggak ada ya ada sesuatu yang hilang menurut dia, kayak soulmate atau separuh jiwanya gitu ya. Dia ngerasa juga udah cukup terbuka sama kamu tahu tentang dia dan dia tahu tentang kamu. Dan dia ya itu apa, suka terbayang-bayang soal kamu gitu. Di sini aku lihat, I know I mess up everything. Apa yang mau dia ceritain ke kamu? Dia tahu dia udah merusak segalanya, udah bikin semuanya berantakan. We will be together again. Dia pengen ya sama-sama
dengan kamu lagi gitu, pengen bersama atau pengen deket sama kamu. I feel you even though we are apart, kayak dia tetap ngerasa kamu tuh ada di samping dia, di dekat dia, walaupun kayak kalian ngejauh, kalian pisah, kalian ada separation mungkin. I want to be more than friends, kayak ya dia pengen lebih dari sekedar teman, sekedar sahabat sama kamu. Banyak hal yang bikin dia tuh inget tentang kamu, ya banyak hal. Dan dia kadang nggak bisa tidur mikirin kamu, atau kadang dia udah tidur tapi kebangun terus tiba-tiba ternyata dia mikirin kamu. Terus juga ya apa ya, kadang dia juga mungkin nggak bisa tidur, overthinking karena kamu gitu ya. Itu sih. Dan dia mau bilang kalau hidup dia tuh nggak seperti apa yang terlihat sama kamu. Kalau kamu lihat dia baik-baik aja, ya nggak sebaik itu juga. Tadi kan mungkin ya dia suka memanipulasi, jadi kayak ya udah, dia itu sih apa, kayak menutupi sesuatu. Mungkin dia nggak baik-baik aja, tapi dia baik-baik aja. Kadang dia ngerasa kayak kehilangan jati diri dia kehilangan diri dia yang sebenarnya. Kadang dia juga ngerasa diri dia yang sekarang ini tuh siapa, dia kayak bener-bener nggak kenal. Apalagi kalau dia sengaja memanipulasi ya, jadi kayak dia bohong gitu. Nah di sini I left when I saw you with someone. Mungkin dia, entah dia ngerasa kamu sama seseorang, entah dia ngerasa kamu deket sama seseorang, atau dia ngerasa ya kamu deket sama yang lain, atau udah ada yang lain. Dia kayak lebih milih, mungkin ya dia lebih milih ninggalin kamu ketika dia ngelihat kamu sama seseorang, ketika dia tahu kamu deket sama yang lain. Ya mungkin dia tahu ya kamu mungkin suka nggak komunikasi sama dia, suka diem-dieman, tapi kamu mungkin suka sharing lagu atau apa ya. Jadi dia bisa bilang kalau you speak to me through musik, kayak ya dia tahu sih kamu mungkin suka dengerin musik dan itu cara kamu tuh komunikasi sama dia. Mungkin kamu suka posting lagi dengerin musik apa atau lagu apa. Nah itu sebenarnya dia suka ngerasa itu tuh tanda buat dia kalau kamu tuh kayak kirim pesan dan komunikasi tuh lewat musik gitu loh ke dia. Dia ngerasa terikat, ketarik sama kamu. Dia ngerasa kayak kok mau ngejauh mungkin susah gitu, ngerasa ketarik terus sama kamu. Dan dia ingat setiap detail mungkin dari sebuah hari yang menurut dia spesial, entah pertemuan kalian, entah pas nggak tahu hari apa gitu yang menurut dia inget lah hari itu. Nah it's time for me to heal, entah dia pengen healing dari kamu, atau saat ini ada beberapa hal yang perlu dia sembuhkan, entah traumanya, entah soal masa lalunya, entah soal inner child atau apa gitu ya. Adalah yang tadi aku bilang, makanya dia mungkin ada hal-hal yang pengen dia sembuhkan di dalam diri dia. Sebenarnya ya dia tuh pengennya kalian tetap komunikasi gitu, kalian tetap komunikasi tanpa henti. Dia masih pengen tetap adanya conversation sama kamu hari demi hari, nggak pengen selesai gitu conversationnya, nggak pengen finish, nggak pengen udahan. Dia pengen tetap komunikasi, pengen tetap ngobrol sama kamu, pengen tetap kalian saling berkabar, saling balas pesan. I love you before you could leave me. Jadi kayak dia berpikir mungkin kalau kamu meninggalkan dia itu lebih menyakitkan daripada dia yang meninggalkan kamu. Dan dia mungkin banyak dari mereka yang lebih memilih buat meninggalkan kamu ya. Entah dia ghosting kamu, atau dia ngerasa keadaan hubungan kalian tuh nggak baik-baik aja, atau banyak hal yang dia pikirin, jadi dia lebih baik ninggalin kamu. Dia lebih milih buat menyelesaikan hubungannya sama kamu. I wish I had treat you better. Mungkin dia ngerasa perlakuan dia ke kamu sebelumnya nggak baik, entah menyakiti kamu atau bikin kamu sedih. Jadi dia berharap sebenarnya dia tuh bisa memperlakukan kamu lebih baik sebelumnya. Ya mungkin ya dia sadar perlakuan dia nggak sebaik itu ke kamu.
we both know I'm not the one for you. Entah mungkin salah satu dari kalian udah punya pasangan atau dekat sama seseorang yang lainnya, jadi dia kayak sebenarnya sadar aja gitu, dia itu bukan satu-satunya untukmu. Atau sebenarnya dia juga sadar kalau banyak mungkin yang coba mendekat ke kamu gitu, jadi kayak ya tadi dia mungkin ngerasa tersaingi karena kamu banyak yang deketin. Dan di sini dia tuh pengen bilang kalau kamu sama dia tuh kadang masih ada sifat childish, kekanak-kanakan, masih kayak apa ya, masih kayak sifatnya kayak anak kecil gitu menghadapi hubungan ini, masih bersikap kayak anak kecil. Nah di sini dia tuh suka menyibukkan dirinya supaya bisa melupakan kamu, supaya bisa sedikit tuh fokusnya nggak ke kamu terus gitu, supaya bisa ada yang mengalihkan pikiran dia lah dari kamu. Zodiak mereka atau zodiak kamu ya, ada zodiak Aries, Aquarius, Virgo, Capricorn, Gemini, Taurus, Libra, Pisces. Inisial hurufnya ada huruf Y, B, J, D, N, I, V, P, Q, R, K, G, dan H. Oke, itu aja ya geng. Sorry kalau agak-agak berisik ya. Thank you for watching ya. Tungguin video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.